Di data-data ini kami kumpulkan berdasarkan keterangan dari awak kapal yang selamat, dari saksi-saksi. Kami juga meng-cross-check juga dengan hasil daripada CCTV, dengan eh, monitoring dari AIS terakhir yang kami tangkap, Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kalimat mungkin kita harus bersyukur ya karena CCTV masih ada, sehingga bisa dilihat mungkin proses kejadiannya atau pada saat kejadian gitu ya, dan ada bukti-buktinya ya. Pertama kali yang harus kita ucapkan yaitu alhamdulillah. Sekali lagi karena CCTV masih ada, tidak seperti kasus yang kemarin CCTV-nya hilang, semuanya hilang. Kita lanjut. Jadi pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, mulai proses pemuatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur, Banyuwangi. Pada pukul 22.45 WIB, proses pemuatan selesai dilakukan. Kemudian pada pukul 22.51 WIB, kapal Tunu Pratama Jaya mulai bertolak ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ketika kapal bertolak, tidak ada anomali atau kemiringan atau keadaan yang tidak biasa. Kemudian juga mesin beroperasi dengan normal, visibilitas atau jarak pandang juga cukup baik, tidak ada hujan dan tidak berkabut. Setelah sekitar 30 menit pelayaran, Mualim Jaga di Anjungan merasakan kemiringan kapal ke sebelah kanan. Kapal jalan normal kemudian tiba-tiba miring, itu kemungkinan di area void tank terjadi kebocoran sebelum air masuk ke dalam engine room. Tapi kita lihat selanjutnya saja. Kemudian jurumudi jaga dan kelasi jaga melihat air laut masuk ke kamar mesin melalui pintu kamar mesin. Komentar ini ya mungkin beliau memikirnya tidak ada masalah ya. Ada kapal tanker, kita bisa saja nyate di atas dek kapal tanker itu dengan kondisi muatan penuh, aman gitu. Artinya enggak apa-apa Pak, meskipun ada api di situ gitu ya. Itu karena belum mengalami kejadian saja, tapi ini sudah mengalami kejadian. Jadi mengabaikan pintu terbuka ketika berlayar di tengah laut itu, saya enggak bilang satu apa ya, abai saja lah ya. Karena prosedurnya udah ada dan bahkan terutama kapal penumpang ya, di situ harus ditulis. Ada marking di situ, keep close at sea. Jadi harus tertutup pada saat berlayar. Ya pada saat keluar masuk, keluar aja, buka, keluar, tutup. Atau mau masuk, masuk, tutup. Jadi tidak boleh pintu kedap terbuka pada saat berlayar. Juru minyak jaga yang juga berada di kamar mesin melihat hal yang sama. Jadi kami konfirmasi Bapak dengan antara informasi yang kami terima dari juru mudi jaga dan juru minyak. Jadi menyatakan hal yang sama. Kemudian juru minyak segera berlari keluar dari kamar mesin. Kemudian juga mualim jaga memerintahkan awak kapal untuk membantu penumpang mengenakan life jacket dan persiapan evakuasi. Sementara nakoda yang saat itu sedang beristirahat segera dibangunkan oleh mualim jaga. Kemudian nakoda segera mengambil alih kemudi dan memancarkan berita mara bahaya di radio VHF frekuensi 16. KKM juga melihat kendaraan di bagian belakang kapal bergeser dan bertumpu ke sisi kanan, di mana hal ini menyebabkan kapal semakin terus bertambah kemiringan sebelah kanan. Nah, kapal muatan bergeser ke sisi kanan, lalu terjadi penumpukan dan kapal semakin miring. Itu artinya apa? Seperti yang saya bilang kemarin bahwa tidak dilasing karena mungkin ya biasanya ndak, lalu pelayarannya hanya 1,5 jam. Kalau perlu lasing apa segala macam, ya saya ndak tahu ya, mungkin jadinya lebih lama karena lasing juga perlu proses. Sebelum kapal berlayar misalnya harus dilasing semuanya, perlu proses. Jadi diabaikan seperti itu. Nah, saya ndak komentar lebih jauh lah ya. Pokoknya intinya tidak dilasing muatannya yang di atas geladak itu. Beberapa menit setelah panggilan darurat, kapal mulai tenggelam dengan kondisi buritan atau bagian belakang kapal tenggelam terlebih dahulu sambil miring ke kanan. Beberapa kapal lain yang berada di dekatnya kesulitan untuk membantu evakuasi
Tunu Pratama Jaya karena dalam kondisi gelap. Kapal Gilimanuk 1 dan Tunu Pratama 3888 yang juga ada di sekitar lokasi mencoba menyoroti lampu ke arah Tunu Pratama Jaya, namun kesulitan juga untuk mengenali objek terapung karena kondisi dalam keadaan gelap. Untuk informasi kapal, Tunu Pratama Jaya dengan nomor IMO 8749432 merupakan kapal penumpang jenis roll-on, roll-off atau Roropex yang dibangun pada tahun 2010. Jadi masalah pembangunan atau perombakan saya tidak komentar ya. Yang jelas katanya dibangun di tahun 2010 dan statusnya sudah KMP. Cuma itu teman-teman dari KNKT nanti yang mungkin akan melakukan pengkajian lebih detail lagi apakah dia murni KMP atau RORO, bahkan RORO. Nah, kita nanti kan lihat video selanjutnya apakah roll on roll off itu speknya seperti itu. Itu terlepas dari itu semuanya, saya tidak komentar kapal ini awalnya apa. Cuma yang banyak yang berkomentar bahwa kapal itu modif dari LCT atau segala macam, kita abaikan aja ya. Kapalnya dibangun di tahun 2010. Ya kategori masih muda lah, baru 15 tahun. Kapal dengan panjang keseluruhan 60 meter dengan GT sebesar 792 ton, memiliki satu geladak kendaraan. Ruang penumpang yang terdiri dari ekonomi dan VIP terletak di atas geladak kendaraan. Pemilik dalam hal ini PT Raputra Jaya sebagai pemilik kapal mengkelaskan kapal berbahan baja ini ke Biro Klasifikasi Indonesia sejak awal kapal dibangun. Biro Klasifikasi Indonesia tuh surveyornya tuh. Ada satu hal nanti yang kita perlu diskusikan dengan beliau. Kita tonton lagi videonya. Kemudian TPJ dilengkapi dengan satu mesin induk Mitsubishi tipe SN6 MTK dengan daya keluaran maksimum 353 kW dengan kecepatan rata-rata dalam lintasan Ketapang Gilimanuk berkisar antara 3 sampai 5 knot. Nah, dengar tadi, kapal itu dilengkapi dengan satu engine. Yang mana kalau misalnya benar dia satu engine, itu sudah menyalahi ketentuan bahwa kalau kapal penumpang itu harusnya minimal 2 engine. Tapi mungkin investigasinya enggak tahu ya, karena dibilang di rapat itu belum selesai. Mungkin yang melakukan investigasi salah memasukkan data atau salah menerima data. Tapi sebenarnya kapal ini kalau saya lihat, saya tanyakan di teman-teman di kelas itu mesinnya 2. Nah ini Rek, ya Yanmar 2 kali 650 horsepower, atau kalau tidak dalam satuan KW mungkin ya, atau mungkin yang dimaksud itu 2 mesin, satu mesinnya sekian KW itu tadi. Berdasarkan manifest yang kami dapatkan bahwa muatan yang diajukan pada saat penerbitan surat persetujuan berlayar terdapat 22 kendaraan di atas kapal. 8 diantaranya adalah kendaraan golongan 7, 3 kendaraan golongan 6B, 3 kendaraan golongan 5B, 3 kendaraan golongan 4B, 4 kendaraan golongan 6A, 1 kendaraan golongan 2, dengan 65 orang penumpang, termasuk awak kapal. Kondisi cuaca berdasarkan kesaksian yang kami dapatkan dari awak kapal dan beberapa kesaksian penumpang selamat bahwa kondisi cuaca di sekitar kapal pada saat berlayar, ketinggian gelombang sekitar 2-3 meter disertai dengan angin kencang dengan arah arus laut dan angin berhembus dari utara menuju ke selatan. Riwayat perawatan dan pemeriksaan kapal, pengedokan terakhir dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 dan pada saat pengedokan juga dilakukan pemeriksaan oleh surveyor dari Biro Klasifikasi Indonesia. Kemudian juga kapal juga baru menjalani pemeriksaan oleh Marine Inspector pada tanggal 3 Juni 2025 dengan hasil keseluruhan baik. Oke ya, itu saja video kali ini. Ya, kita bukan mengkoreksi, bukan membahas apa ya, pekerjaan orang, bukan membahas masalah kesalahan siapa, kenapa, cuma sebagai bahan informasi dan belajar buat teman-teman yang mungkin sedang bising motor Rek. Sekalian enggak usah pakai motor itu bising, enggak suka. Saya kesini itu servis Vario. Ini Vario ku mau, Mas. Ya, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat atau sedikit menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Cak Wan sih. Ah.